Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis di atas ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan riwayat selain Imam Tirmizi bahwasanya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis yang berikutnya di bawahnya, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Nanti saya akan jelaskan. Ta'arraf ilallah firraha, mendekatlah engkau kepada Allah firraha, itu maksudnya mendekat dalam waktu engkau senang. Jadi mendekatlah kepada Allah waktu kau bahagia, mendekatlah kepada Allah waktu kau lapang, mendekatlah kepada Allah waktu kau jaya. Ya'rifka fis-sidda, maka Allah akan mendekat kepadamu ketika engkau dalam kesempitan, engkau dalam kepayahan, engkau dalam kesusahan, engkau dalam derita, dalam sedih, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah di saat kita lapang, di saat kita bahagia, kita ingat. Maka di saat sedih, Allah pun akan dekat kepada kita. Wa'lam, ketahuilah, innama akhta'aka, segala sesuatu yang tidak akan tertimpa kepadamu, lam yakun liyusibaka, maka dia akan atau tidak akan mengenai dirimu. Wa ma asabaka, dan setiap sesuatu yang akan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, maka engkau tidak akan terlepas daripada sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis sama seperti yang tadi saya bacakan yang di awal. Wa'lam, kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya anna nasra, sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabr, ada di dalam kesabaran. Jadi kalau kita sabar, maka pertolongan Allah akan datang. Jadi anna nasra, sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabri, pertolongan Allah akan datang bersama orang-orang yang sabar. Wa annal faraj, dan kebahagiaan atau jalan keluar itu ma'al karab, datangnya setelah kesusahan. Jadi kalau saat ini kita susah atau dalam kesempitan, itu niscaya nanti akan ada jalan keluar, faraj. Karena nggak mungkin kalau kesusahan ada, jalan keluarnya nggak ada. Ujian ada, maka solusinya juga ada. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dalam kesusahan atau dalam hal yang menyakitkan diri kita, pasti akan ada kemudahan. Dalam sesuatu yang susah itu pasti ada kemudahan. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang luar biasa, yang alim luar biasa, yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW saat masih bayi di bawah ibunya, menurut Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi mendoakan ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga di saat dia dewasa, kecerdasannya melebihi sahabat-sahabat yang lebih tua daripadanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dijuluki dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu, habrul itu artinya tinta, tintanya umat. Ada yang mengatakan Bahrul Ummah, lautan umat. Maksudnya ilmunya itu, kecerdasannya itu sangat luar biasa, di atas rata-rata. Jadi tintanya umat. Itu julukannya buat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang hadis yang kita baca ini, yang ihfazillah yahfazka. Jadi dari teksnya kita baca matannya, sekarang sarahnya, penjelasannya. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan,
Ya Abdullah, wahai Abdullah, inni u'allimuka kalimat. Kata Rasulullah, saya akan mengajarkanmu atau saya memberikanmu pemahaman, mengajarkan kalimat, beberapa kalimat, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yahfazukallahu bihi, dengan kalimat ini maka Allah akan menjagamu. Maka hadis ini kan ihfazillah yahfazka. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya, menjaga engkau. Maka di sini dipesan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yahfazukallahu bihi, dengan kalimat ini maka Allah akan menjagamu. Beliau mengatakan yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW berkata, ihfadillah ayra'in awamirahu wa hafid 'alaiha wa la taghful 'anha wa amsik nawahi wa la tartakibha fa innaka idza fa'alta dzalik yahfazuka Allah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abbas, ihfadillah, jagalah Allah wahai Abdullah bin Abbas. Apa maksud daripada kalimat ihfadillah? Yaitu ra'i wa mirahu, perhatikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini bukan hanya untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi kepada kita di semua. Kita disuruh apa? Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafid 'alaiha, dan jagalah perintah itu, yaitu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taghful 'anha, dan jangan sampai melalaikan perintah-perintah yang wajib daripada Allah. Wa amsik an-nawahi, jauhi larangan Allah. Wa la tartakibha, jangan mendekat pada larangan apalagi mengerjakannya. Ini pesan Nabi kita Muhammad. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kalau engkau melakukan itu, yaitu melaksanakan perintah Allah kemudian menjauhi larangan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan ihfazillah yahfazka. Jadi yaitu menjaga Allah. Jadi maksudnya menjaga Allah bukan berarti Allah tutup kita jaga, bukan. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak perlu kita jaga. Jadi maksud menjaga itu kita melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, setiap perintah Allah kita lakukan dan semua larangan Allah jauhkan, tinggalkan. Itu makna ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu setiap perintah Allah kita lakukan dan larangan Allah kita jauhkan, tinggalkan. Kalau sudah dapat seperti itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, yahfazukallah, maka Allah akan menjagamu. Dengan apa Allah jaganya? Biri'ayatihi iyad. Allah menjaganya biri'ayatihi iyad. Riayah itu perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kita kalau diperhatiin Allah. Kita diperhatiin sama kekasih kita aja kita enak. Apalagi Allah yang merhatiin kita. Biriayatihi iyyaka fi nafsik. Jadi perhatian daripada Allah itu perhatian apa? Biriayatihi iyyaka fi nafsik. Allah akan jaga engkau. Nah, bukan kita aja dijaga kalau kita menjaga Allah. Wa waladika, anakmu juga dijaga sama Allah. Bukan anaknya aja dijaga sama Allah. Wa ahlika, keluargamu juga dijaga sama Allah. Bukan cuma keluarganya aja, wa dunyaka, duniamu juga dijaga sama Allah. Bukan hanya dunianya aja, wa dinika, agamamu juga dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi tadi saya katakan ada takdir yang tidak bisa berubah, ada takdir yang masih bisa berubah. Sekarang kondisi kita ini yang sedang kita lakukan sekarang atau sedang kita rasakan sekarang, itu kan takdir yang sudah Allah tetapkan. Berubah dengan kondisi, yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh. Nah, kita ini dikasih tahu Allah Ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan juga dari perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang thayyib, bagus, indah, baik. Orang yang beramal soleh, dari laki-laki ataupun perempuan, dia beramal soleh, maka kami akan menjamin kehidupannya adalah kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau kita mau hidup tenang, yaitu harus jaga Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Itu kuncinya. Kalau kehidupan kita mau berubah,